Ekspresi mereka berdua secara alami tidak luput dari tatapan Zeyixu. Dia mungkin mengerti bahwa mereka berdua tidak berada di ranjang yang sama. Tentu saja, dia tidak mengatakan patah hati, dan tersenyum tipis, "Kalau begitu aku akan tidur." Setelah kejadian itu, dia menjentikkan pakaiannya dan menyembunyikan jasa dan ketenarannya. Ketika dia pergi, Lilia memelototi Damar dan berkata, "Aku akan mandi dulu." Damar batuk kering, "Oke." Sebenarnya, bukan karena keduanya tidak pernah tidur bersama. Ketika saya berada di rumah Lily sebelumnya, karena kamarnya sangat kecil, Lilia datang untuk menemukannya hari itu. Hari pertama Lilia terlalu mengkhawatirkan keselamatan Damar dan tidak pernah tidur. Setelah menemukannya, Damar menyerahkannya tempat tidur. Posisi. Tapi tidak ada yang terjadi pada mereka berdua. Tentu saja, Damar tidak memikirkan apa yang akan terjadi kali ini. Lagi pula, itu di rumah orang lain, tetapi bisa tidur secara formal di ranjang yang sama dengan Lilia, hubungan antara keduanya pasti akan memakan banyak waktu. Maju. Dia batuk kering dan duduk di sofa. Setelah Lilia mandi, dia juga mandi. Kembali ke kamar, lampu di kamar masih menyala, dan Lilia sedang berbaring di tempat tidur bermain dengan ponselnya, tetapi jelas, pikirannya tidak di ponsel, dia hanya berpura-pura bermain di sana. Melihat Damar datang, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat tenang, dan kemudian meletakkan telepon dan berkata, "Aku tertidur." Damar berjalan ke sisi lain dengan cemas dan berbaring. Dia sedikit khawatir Lilia akan menendangnya dari tempat tidur. Untungnya, adegan ini tidak terjadi. Setelah berbaring, Damar mematikan lampu. Pada awalnya, dia berbaring dengan jujur, napasnya dipenuhi dengan aroma hujan musim gugur. "Apakah kamu tidur?" Damar bertanya dengan suara rendah. Napas Lilia seimbang, dan dia tidak bisa menebak apakah dia tertidur atau tidak. Lilia mengabaikannya, hanya berbalik dan melihat Damar. Kegelapan tidak bisa menghentikan pandangan orang-orang seperti mereka. Dia melihat wajah Lilia memerah, dan jantungnya mau tidak mau berdetak kencang. "Jangan main-main." Lilia melihat napas Damar semakin berat, dan berkata dengan cepat, "Mereka akan mendengar suara yang buruk nanti." "Kalau begitu, aku selalu bisa memeluk," kata Damar. Lilia mengerutkan bibirnya, tanpa memvetonya. Detak jantung Damar, kemudian mengulurkan tangannya dan memeluk Lilia, yang seperti anak kucing, terletak di lengan Damar. Damarwen tercium oleh tubuhnya. Pada saat ini, tidak ada pikiran di tubuhnya. Dia hanya memeluk Lilia dengan sangat tenang. Lilia juga terpana. Setelah dia menemukan bahwa Damar tidak memiliki langkah selanjutnya, aku merasa sedikit terkejut. Mudah, dan sedikit kecewa. Dia tidak mengerti bagaimana kekecewaan kecil ini terjadi, tapi itu memang ada. Dia membusungkan mulutnya, lalu mengulurkan tangannya, dan memeluk pinggang Damar juga. Dengan cara ini, keduanya tidur perlahan. Sampai keesokan paginya, Damar dibangunkan oleh telepon. Dia membuka matanya dan menemukan bahwa Lilia telah bangkit, dan ada suara dari bawah, tampaknya aula medis sudah terbuka. Dia mengangkat telepon dan melihat dan menemukan bahwa Bagas menelepon. Dia menghubungkan telepon dan berkata, "Hei, ada apa?" "Dua hal." Bagas berkata, "Hal pertama, kemarin aku mengaturnya untuk Night Watcher di kota Sioux untuk melakukan hal-hal untuk saya selidiki. Kehidupan di tangan pria bernama Wu Yun ini bukan satu atau dua. Itu sudah diturunkan, dan properti di keluarganya juga disita." Hati Damar bergerak sedikit. Jika orang ini ditangkap, seharusnya tidak ada masalah dengan keluarga Z. Dia menghela nafas lega. "Bagaimana dengan hal kedua?" "Hal kedua, Anda mungkin harus kembali ke orang yang berbakat." Bagas berkata dengan nada serius. "Sesuatu terjadi?" Damar bertanya dengan heran. "Mari kita bicarakan setelah saya kembali. Selama periode waktu ini, saya membawa kembali banyak buku dari sana. Baru-baru ini, Night Watcher sedang memeriksa catatan, dan beberapa orang melihat beberapa catatan luar biasa di dalamnya. Selain itu,
Orang tua itu bermasalah dengan Wang Lao selama ini. Karena siapa yang pergi dengan rompas, itu mendapat masalah, kata Bagas dengan malu. Damar terdiam, mereka berdua besar, dan setelah bertahun-tahun, mereka benar-benar akan mendapat masalah karena kejadian ini. Damar tidak menyangka sama sekali. Oke, kalau begitu kamu bisa memberitahu orang lain di tim kami, dokter. Z dan aku sekarang berada di kampung halamannya, kata Damar. Aku akan pergi ke pamanmu, kamu cukup cepat, jadi kamu pergi menemui orang tua secara langsung. Bagas bertanya dengan heran. Damar batuk kering. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan berbicara denganmu, aku juga cukup sibuk di sini. Bagas selesai berbicara dan menutup telepon. Damar bangkit, dan setelah mandi sebentar, dia berjalan ke ruang tamu. Dia menemukan ada sarapan susu kedelai dan gorengan di atas meja di ruang tamu. Tidak ada seorang pun di lantai 2. Zelingling mungkin pergi ke sekolah bagaimanapun. Itu hari Senin. Damar turun dan melihat bahwa Lilia sedang berdiskusi dengan Ze Yixu di sana. Seharusnya tentang kondisi pasien. Setelah melihat Damar datang, dia membungkuk dan berkata, "Bangun." Damar mengangguk, berkata, "Kami mungkin tidak bisa tinggal lama." Bagas baru saja menelepon dan berkata mari kita kembali ke markas. Oke, Lilia berkata, "Saya akan menyapa paman saya, dan kemudian pergi untuk memberi penghormatan kepada ayah saya." "Bu, ayo berangkat." "Aku ikut," kata Damar. Damar biasa menyapa Ze Yixu dan Ze Sangyan, dan ketika dia mendengar bahwa mereka akan pergi dengan tergesa-gesa, Ze Sangyan tercengang dan sedikit enggan. Ze Yixu menghela nafas dan berkata, "Kalian para Night Watcher memiliki banyak hal, tetapi apapun tugas yang kalian lakukan, ingatlah untuk melindungi hidup kalian sendiri. Kalian sudah mati, dan mereka yang hidup adalah yang paling sedih." Mendengar ini Damar tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Anda sudah mati, dan mereka yang hidup adalah yang paling menyedihkan. Di masa lalu, Damar suka bekerja keras, suka mati dan hidup sesudahnya. Dia juga tahu bahwa dia masih memiliki orang tua di belakangnya, serta banyak orang, saudara, dan teman yang menyukainya. Tapi saat itu, dia tidak pernah berpikir terlalu banyak. Tapi kalimat ini, seperti pencerahan ilahi, muncul di benak Damar. Memang, seperti yang dikatakan Ze Yixu, di masa depan, Anda masih harus lebih berhati-hati dan mencoba yang terbaik untuk membuat rencana lengkap sebelum bertindak. Oke, kita mengerti. Lilia berkata kepada Ze Sangyan, "Kalau begitu, kita akan pergi dulu, dan aku akan kembali menemuimu setelah misi selesai." "Oke, klinik medis sedang sibuk sekarang, maka aku tidak akan mengirimmu pergi," kata Ze Yixu. Mengucapkan selamat tinggal kepada paman Lilia, keduanya membeli bunga, anggur, dan hal-hal lain dari belasungkawa, dan pergi ke pemakaman terdekat. Keduanya mengenakan kacamata hitam dan topeng setelah melihat orang tua Lilia. Mereka pergi ke bandara di kota Sioux, dan kemudian naik pesawat langsung ke markas Night Watcher. 3 jam kemudian, Damar dan Lilia, markas Night Watcher, tiba. Setelah turun dari bus, Damar melihat sekeliling dan mengerutkan kening. "Apakah Anda merasa bahwa suasana di markas Night Watcher agak salah?" Lilia mengangguk dan berkata, "Sepertinya agak gugup. Mari kita lihat orang tua dulu. Anak-anak, apakah ada yang salah dengan mereka?" Melihat suasana markas Night Watcher, Damar tidak ragu-ragu, dan dengan cepat memimpin Lilia menuju gedung utama. Ketika mereka tiba di markas, banyak orang melihat Damar dan mengambil inisiatif untuk menyambutnya, tetapi Damar menemukan bahwa kebanyakan orang memiliki ekspresi serius di wajah mereka. "Ada apa?" Damar menarik seseorang dan bertanya, "Bagaimana situasinya, semuanya, mengapa ekspresimu begitu bermartabat?" Orang itu memandang Damar, dan berkata sedikit, "Aku tidak tahu, pagi ini Wang Lao Hezuo Lao mengatakan sesuatu yang penting, dan kemudian sejak pagi, seorang Night Watcher tingkat tinggi dari negara lain datang ke pihak kami,
dan semua orang yang keluar tampak sangat serius, dan kemudian membuat semua orang merasa saya juga menjadi sedikit gugup dan serius. Damar terkejut, dia tidak menyangka itu karena ini. Dia tidak banyak bicara, dan dengan cepat mencondongkan tubuh ke atas. Di puncak tangga, Guntur berdiri menjaga, dengan sebatang rokok di tangannya dan mengerutkan kening. "Kamu di sini," kata Guntur. "Apa yang terjadi?" Damar mengerutkan kening dan bertanya. "Pergi dan tanyakan pada orang tua itu sendiri, kali ini barang-barang yang dibawa kembali dari pegunungan 100.000 telah mencatat satu hal." LV yang menghela nafas lega perlahan, itu membuat semua orang merasa sedikit serius. Damar mengangguk. "Oke, kalau begitu aku pergi dulu." Dengan itu, dia berjalan menuju kantor Iman, sementara Guntur masih menjaga tangga, dia sepertinya tidak berencana untuk membiarkan orang berantakan lainnya naik. Ketika saya masuk ke kantor itu sangat besar. Saat ini, tim 11.762 sudah tiba. Mereka duduk dengan beberapa Night Watcher Eropa di dalam. Bai Zanfeng datang atas nama Eropa. Damar melihat kekuatannya, dan sedikit terkejut bahwa dia benar-benar telah mencapai tingkat peluruhan setengah langkah. Pada saat ini dia berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Oke, saya tahu. Ingatlah untuk merahasiakan masalah ini, dan hanya memberitahu Anda Night Watcher tingkat tinggi yang berbasis di Eropa. Jangan mengumumkannya, jika tidak, itu akan menyebabkan kepanikan." Hugo memperingatkan. "Pahami, aku punya ukuran." Bai Zanfeng bangkit. Setelah melihat Damar, dia dibawa. Terkejut untuk beberapa saat, kemudian membungkuk dalam-dalam ke Damar dan berkata, "Terima kasih." "Hah?" Damar bertanya heran, "Terima kasih untuk apa yang saya lakukan?" "Kau membawanya kembali. Sumsum tulang dan tulang abadi sangat membantu saya." Bai Zanfeng berkata sambil tersenyum, "Meskipun Anda telah mencapai tingkat pembusukan, saya percaya bahwa saya akan segera menyusul." Damar bodoh, Bai Zanfeng dan dia adalah sama. Jenius waktu itu, ketika Damar menjadi Night Watcher nomor 0, Bai Zanfeng juga nomor 0 dari Night Watcher seri Eropa. Pertama kali hantu tajam menyerang, dia menerobos ke tingkat dewa, kali ini mengandalkan sumsum tulang, dia mencapai setengah langkah. Damar tersenyum dan tidak terlalu peduli. Talia, yang berada di sebelahnya, melengkungkan bibirnya dan berkata, "Kamu bisa menyusulku dulu." Bai Zanfeng terkejut, wajahnya sedikit memerah. Memang, meskipun dia telah mencapai level setengah langkah Yan Sui, memang sulit untuk mencapai level yang lebih kuat. Adapun berapa lama Yan Sui akan mengambil, dia tidak tahu dirinya sendiri. Melihat setengah langkah seragam tim 11.762, bahkan penembak jitu terlemah mereka telah mencapai setengah langkah, sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi berkedut. Tetapi setelah Damar membuka tanah pemakaman dan melepaskan energi yang sangat besar itu, bumi saat ini sebenarnya cukup cocok untuk pelatihan seni bela diri, dan dia percaya bahwa dia dapat mengejar ketinggalan dengan cepat. Dia batuk kering, "Kalau begitu aku akan kembali dulu." Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Ketika dia pergi, Damar bertanya, "Apa yang terjadi?" Iman duduk di sofa, menatap Damar dalam-dalam, dan kemudian bergumam, "Pergi ke bintang segudang kesengsaraan dengan rompas, aku khawatir timmu benar-benar harus pergi." Ekspresi Damar bergerak sedikit, dan dia terkejut, "Mengapa kamu tiba-tiba mengetahuinya?" Dengan karakter Iman yang agak keras kepala, Damar awalnya berpikir bahwa dia harus membujuknya untuk datang kali ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa Iman benar-benar mengusulkannya. Permintaan ini. Segera, alisnya mengerutkan kening dan berkata, "Maksudmu, kita adalah seluruh tim bersama?" "Bukan seluruh tim, aku harus mengatur ulangmu, Mingchong dan Guntur cocok, dan kemudian kamu, Talia, tolong. Dan Dewan, 4 petarung dengan 6 orang, dan Bagas." Hugo berkata, "Bagas akan menjadi otakmu." Di sebelahnya, Bagas tersenyum pada Damar. Tapi ekspresi Damar menjadi lebih berat.
Konfigurasi seperti itu berarti bahwa apa yang terjadi benar-benar serius, dan para master top dari generasi muda hampir muncul di semua tempat. Alasi sendiri. Hugo melemparkan buku catatan kertas kraft lusuh ke Damar. Damar melihat buku itu, dan itu membaca sebaris karakter besar, sejarah. Invasi peradaban. Apakah ini sejarah sebelumnya? Tanya Damar. Ya, ini adalah buku terakhir. Ini mencatat invasi alien di bawah peradaban zaman itu. Hugo berkata, rekor sebelumnya adalah tentang beberapa invasi, beberapa kekalahan pertempuran, Anda tahu. Halaman terakhir akan melakukannya. Damar langsung membuka halaman terakhir. Kaisar Qing mengumpulkan para pahlawan dunia, Gunung Yuling, Gunung Salju Kunlun, Villa Gunung Luofeng, Tianqi, Mobei 5 tempat untuk bertarung melawan para tamu dari 10.000 bintang kesengsaraan, mengalahkan musuh, dan Kaisar Qing meninggalkan kata segel dan membawa 4 kaisar dan 36. Will, ambil tawanan, perintahkan tawanan untuk mengendarai benda terbang semacam itu, membubung, ke langit berbintang. Tempat di mana tulang dimakamkan dibangun, dan metode kuno yang digunakan untuk menutup dunia dan keberuntungan. Lighting bagi rakyat tulang naga untuk membuka. Sejak itu, seni bela diri telah layu, dan api yang sulit untuk keluar. Tinggalkan jeda untuk ras kita dan waktu untuk pengembangan. Kata-kata tawanan, mereka datang dari bintang yang sangat tidak diinginkan, kekuatan yang disebut, rumah Hades, tidak pernah terdengar, saya tidak tahu di mana Kaisar Hijau. Damar melihat ini, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Dia memandang Hugo dan berkata, jadi sekarang, ketika kita menyalakan bumi pemakaman, kekuatan segudang kesengsaraan ini, yang disebut Aula Hades, akan menyerang lagi, kan? Ya, Hugo berkata dengan suara yang dalam, kami tanya Rompas. Dia belum pernah mendengar tentang kekuatan ini. Menurutnya, ini mungkin berarti bahwa kekuatan ini berasal dari 3 planet yang stabil dan bukan bintang utama dari Myriad Tribulation Star. Pada titik ini, dia mengerang, jadi, ada sedikit orang lagi, Anda tidak hanya harus menyelesaikan 4. Keluarga besar harus menyelidiki istana Hades ini. Tidak apa-apa jika mereka dihancurkan. Jika mereka tidak dihancurkan, mereka harus menemukan cara untuk mengetahui detail mereka. Dibandingkan dengan 4 keluarga besar, ancaman mereka mungkin lebih besar. Besar. Damar menghela nafas lega, dimengerti. Kapan kita berangkat? Jangan khawatir. Iman berkata, kamu harus belajar bahasa mereka terlebih dahulu, dan kemudian berangkat setelah kamu mempelajarinya. Ini akan memakan waktu sekitar 1 tahun kemudian. Selain itu, tahun ini kamu harus bergegas dan meningkatkan. Setelah kami mendiskusikannya, kami berencana untuk pergi ke mereka selama setengah tahun. Menurut Rompas, akan memakan waktu sekitar setengah bulan untuk tinggal di sana. Dalam setengah tahun, Anda bisa mendapatkan informasi apapun yang bisa Anda dapatkan, dan kembali setengahnya setahun. Hati Damar bergerak sedikit. Setengah bulan dapat diterima, yang berarti bahwa mereka dapat tinggal di bumi selama 5 bulan dari 12 bulan dalam setahun. Ini setara dengan pergi keluar untuk melakukan tugas dan kemudian kembali. Jika Anda punya waktu, Anda juga dapat mempelajari lebih lanjut tentang gerakan seni bela diri itu. Iman tiba-tiba berkata, gerakan seni bela diri mereka sebagian besar lebih baik daripada yang kita gunakan sekarang. Damar mengangguk, mengatakan bahwa waktu 1 tahun tidak lama, dan pendek tidak singkat. Dia memandang orang lain, dan mereka semua tampak sedikit bermartabat. Chris, Zhang Wanxia dan yang lainnya bahkan lebih tidak mau. Tidak bisakah kita pergi? Hugo bertanya dengan kaku. Seni bela diri dari planet itu makmur, setengah langkah api, tidak cukup untuk dilihat. Damar dan yang lainnya akan kembali setengah tahun sekali. Jika Anda mencapai setengah langkah dari batas, Anda dapat mengikuti mereka masuk. Misi selanjutnya, Hugo berkata dengan ringan. Di samping, Iman menghela nafas dan tersenyum pahit, saya awalnya ingin pergi sendiri, tetapi tangan dan kaki tua ini tidak berguna. Ya, ketika dia melihat artikel ini,
Iman berkompromi. Dia semakin tua, biarkan dia pergi dengan putus asa, dia tidak peduli, tetapi sementara putus asa, dia harus mengumpulkan informasi lain, energinya benar-benar tidak mencukupi, dan dia harus mengakui bahwa tingkat keberhasilan masa lalu Damar jauh lebih tinggi. Aku pikir kamu harus pergi mencari istri ketika kamu sudah tua. Damar menatapnya sambil tersenyum dan berkata, kita harus bisa melindungi diri kita sendiri setiap 6 bulan sekali. Keluarga besar harus berdiskusi dengan Rompas. Pada titik ini, Damar sedikit mengernyit lagi. Selain itu, saya tidak terlalu percaya pada Rompas. Saya selalu merasa bahwa dia hanya menggunakan kami dan menggunakan kami. Apa akan terjadi setelah selesai, saya tidak yakin. Jika sudah habis, dia akan mengungkapkan berita kami kepada pasukan lain yang lebih besar. Iman sedikit terkejut, dan kemudian dia tidak mengatakan apa-apa. Hugo tersenyum sedikit dan berkata, jika kamu bukan dari rasku, hati mereka akan berbeda. Lihat itu. Jika kamu merasa ada sesuatu yang salah saat itu, jangan pegang tanganmu. Dia selalu suka membicarakannya. Hal-hal seperti itu dengan senyuman. Julukan Buddha tersenyum, bukan hanya berbicara. Pada saat ini, orang lain tiba. Damar ingat bahwa orang ini adalah Night Watcher tingkat dewa di Asia Timur. Damar mengerutkan kening dan berkata, bisakah kamu mengadakan konferensi sekaligus? Kamu harus menelepon satu per satu. Sebagian besar tingkat dewa yang tiba di markas Night Watcher selama periode ini kebanyakan mengambil sumsum tulang. Iman berkata, bangun. Waktu kedatangan berbeda, jadi mereka akan memberitahu mereka setelah bangun, dan kemudian memberi mereka gambaran umum tentang situasinya. Faktanya, itu hanya untuk memberitahu tingkat tinggi. Krisis yang tidak diketahui ini diumumkan, yang menyebabkan orang-orang biasa panik. Sekarang dunia perlahan-lahan kembali beroperasi, dan semua orang berada di jalur yang benar. Bahkan jika orang-orang dari Aula Hades datang, diperkirakan akan membutuhkan waktu untuk menyelidiki sebelum mereka datang. Iman berkata, jadi kita punya cukup waktu, dan sekarang waktu telah berlalu begitu lama, sulit untuk mengatakan apakah gaya ini masih ada, setidaknya Rompas tidak mendengar. Damar mengangguk kepalanya dan berkata, aku pergi untuk survei itu. Iman mengangguk kepalanya dan berkata, lain. Ya, kami berniat untuk berempat orang-orang dari klan juga mengambil sumsum tulang. Pada saat ini, Iman tiba-tiba berkata, meskipun mereka tidak menyebutkan ini, kami masih berniat melakukannya. Damar tidak menolak, pada kenyataannya, selain klan Kaiyun, yang lain orang-orang dari 3 klan, Damar masih percaya, dan kedua kalinya hantu menyerbu, orang-orang dari 4 klan adalah kuncinya. Mereka telah menjaga tanah yang terkubur ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan itu sangat berharga. Hanya saja 4 klan utama memiliki ratusan kekuatan tingkat dewa. Setelah mengambil sumsum tulang, kebanyakan dari mereka dapat mencapai batas setengah langkah, dan akan ada puluhan orang lagi sekaligus. Ini adalah kekuatan tempur yang sangat besar, tetapi dengan cara yang sama, jika mereka memiliki pikiran lain, akan sulit untuk dikendalikan. Yang paling penting adalah bahwa orang dengan batas peradangan setengah langkah seperti Master Mou, mengandalkan bumi saat ini untuk lebih cocok untuk budidaya, ditambah sumsum tulang, hampir pasti akan dapat menembus ke tingkat peradangan. Tidak mudah untuk mengatakan apakah itu dapat dikendalikan saat itu, dan Damar akan pergi. Ini adalah keberatan Damar dan Night Watcher. Dia tidak ingin ada perang saudara lagi saat itu. Saya mengamatinya dan merasa bahwa mereka masih layak dipercaya, kata Hugo. Aku juga tidak punya pendapat. Damar mengangguk dan berkata, kamu bisa mengetahuinya. Semakin banyak tuan di bumi, semakin baik. Setelah beberapa orang memutuskan, Hugo dan yang lainnya juga berbicara tentang situasi di Sin City. Ning Chong mengambil Master Night Watcher di masa lalu dan sekali lagi menekan Sun City sekarang. Tempat ini telah sepenuhnya menjadi penjara, dan bahkan beberapa aturan yang disesuaikan Hotgas sebelumnya telah dipulihkan. Seluruh dunia sepenuhnya dikendalikan.
Perlu disebutkan bahwa Wendy dan Qin Xiaowei mengambil inisiatif untuk pergi ke Sin City untuk mengalami. Bakat Wendy berbeda, tidak kurang dari bakat kelompok orang Damar. Dia telah mencapai tingkat teratas sekarang. Dari kultivasinya hingga saat ini, hanya perlu 1 tahun untuk membuat perhitungan penuh. Kecepatan ini tidak kurang dari Damar. Damar dan yang lainnya tinggal di markas Night Watcher selama sehari. Keesokan harinya, Ming Chong tiba. Setelah Iman memberitahu dia situasinya, dia pergi untuk memilih sumsum tulangnya sendiri dan mengambilnya. Tidak ada keraguan bahwa dia, yang telah mencapai setengah langkah peradangan, mengandalkan sumsum tulang ini, pasti akan dapat mencapai batas setengah langkah peradangan. Tempat terkubur adalah warisan, sumsum tulang, dan tulang abadi, yang dapat sangat meningkatkan penguasa jaga malam dan bumi. Dalam periode waktu berikutnya, tingkat peradangan setengah langkah akan meningkat ratusan orang. Yansu mungkin juga memiliki beberapa nama lagi. Dalam keadaan seperti itu, Damar bisa merasa jauh lebih nyaman saat dia pergi. Tepat setelah Ming Chong mengambil sumsum tulang, Damar dan yang lainnya juga kembali ke rumah. Mereka setuju untuk menunggu Ming Chong bangun, mereka berangkat untuk berkumpul di markas Night Watcher, dan kemudian langsung pergi ke ujung utara, untuk menemukan Ming Chong untuk mempelajari bahasa planet itu. Tentu saja, selama ini, Damar juga berencana untuk membawa Lilia menemui orang tuanya. Tidak seperti orang tua Damar yang pergi menemui Lilia, ketika Lilia bertemu dengan orang tua Damar, dia bertindak murah hati dan tidak merasa gugup sama sekali. Dia memberi nenek Damar pengobatan. Dia melewati level ini dengan mudah. Waktu 3 hari, cepat berlalu. Sebelum pergi, Damar memberitahu orang tuanya bahwa dia akan pergi keluar untuk melakukan tugas dan akan kembali dari waktu ke waktu, sehingga mereka tidak perlu khawatir dan harus pergi bekerja. Untuk semua ini, orang-orang di keluarga Damar sudah mulai terbiasa. 3 hari kemudian, Damar dan yang lainnya tiba di ujung utara. Di dalam gua, masih sangat panas. 7 Damar pergi ke gua, dan Rompas duduk di dalamnya, menatap mereka dengan senyum di wajahnya. Selamat datang. Rompas melihat ke-7 orang itu turun dan berkata sambil tersenyum, seharusnya tidak sulit untuk menguasai bahasa dalam 1 tahun. Tidak masalah. Damar meletakkan barang-barang mereka, dan Damar melihat ke bawah. Di Rompas dan berkata, Anda benar-benar tidak tahu istana. Dunia bawah. Rompas menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut catatan di atas, saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Mungkin kekuatan ini seharusnya mungkin sudah hilang. Damar mengerutkan kening dan berkata, lalu apa rencanamu setelah meninggal? Bagaimana menghadapi 4 keluarga besar di Phoenix? Rompas menghela nafas dan berkata, rencanaku, tentu saja, adalah pembunuhan, head to head. Kita pasti tidak bisa melakukannya. Jumlah api mereka masih terlalu banyak. Iman seharusnya memberitahumu bahwa sekali setahun telah berlalu, sekali periode 6 bulan, cobalah untuk menghilangkan mereka tuan. Damar mengangguk dan berkata, dimengerti. Selain itu, di tahun ini, selain mengajari Anda bahasa, saya juga akan memberitahu Anda beberapa aturan dunia. Tentu saja, Anda harus mengalami secara spesifik. Kamu akan mengerti, kata Rompas. Damar mengangguk, dia meletakkan barang-barangnya, lalu duduk dan berkata, kalau begitu, ayo kita mulai. Musim semi telah berlalu dan musim gugur telah tiba, dan 1 tahun telah berlalu dengan tenang dan tanpa bunga. Tahun ini hampir merupakan tahun termudah bagi Damar sejak memasuki Night Watcher. Dia akan pulang sebulan sekali, dan sebagian besar waktu, dia akan berada di ujung utara, belajar bahasa Wanjiexing dan beberapa upaya dasar. Dia memiliki konsep tertentu dalam pikirannya untuk planet Wanjiexing. Di lain waktu, dia berlatih latihan itu dan beberapa gerakan seni bela diri. Tentu saja, Damarlian tidak memiliki banyak gerakan. Dia sekarang memiliki pertempuran menebas naga, yang setara dengan memiliki 3 gerakan pembunuh terkuat. Mempelajari 1 set keterampilan tubuh yang lebih kuat dari klan Yan.
Tetapi orang lain telah belajar banyak. Dia awalnya berencana untuk mengajari orang lain teknik pedang tebasan naga, tapi yang mengejutkannya adalah mereka tidak bisa berlatih latihan yang cocok. Setelah 1 tahun, total ada 7 orang, dan mereka mungkin telah menguasai bahasa, setidaknya tidak ada masalah dengan komunikasi normal dan membaca teks. Beberapa setengah langkah, terutama Guntur, dengan panik memukul kemacetan peradangan, tetapi tidak ada yang menyeberang. Langkah ini terlalu sulit. Damar mampu melampaui pada awalnya, tetapi juga di bawah krisis, biarkan dia mati dan hidup sesudahnya, sebelum melampaui masa lalu. Masih terlalu sulit bagi orang lain untuk mencapai level ini. Dan tahun ini, hantu tajam masih berjatuhan, tetapi jumlahnya memang jauh lebih sedikit, tetapi kualitasnya telah meningkat pesat. Sebagian besar hantu tajam tingkat merah telah tiba di sini. Kemajuan umat manusia telah lama berbeda dari awal. Dalam 1 tahun, sebagian besar orang telah maju dengan kecepatan seni bela diri, dan era ketika semua orang adalah seni bela diri memang telah datang. Banyak aula seni bela diri membentuk perusahaan skala besar dan berhasil go public. Masing-masing dari 4 klan juga dimulai sebagai aula seni bela diri. Aula seni bela diri mereka telah merekrut banyak murid dalam 1 tahun, dan di dunia biasa ini, mereka dapat dianggap mendapatkan pijakan yang kuat. Di bumi hari ini, ada sebanyak 6 orang di tingkat Yan Sui, Master Mou, Suan Yuan Haodong, wanita tua Mu, Yun Tianlan. Semua telah mencapai tingkat Yan Sui. Tapi Yan San tidak, dia mengambil jalan yang sama dengan Iman, mengandalkan kultivasinya sendiri. Sejak invasi hantu seram kedua, Night Watcher mengambil alih Sun City, dia telah kembali ke Yanjing. Dan Jianxing, setelah kembali untuk perjalanan, tinggal di Sun City. Menurut pernyataannya sendiri, dia sedang melakukan penebusan. Seluruh dunia kembali beroperasi normal. Yang paling membuat Damar memperhatikan adalah bahwa Dr. T. Hugo masih tidak membunuhnya. Dan tiannya patah dan Hugo dipenjara. Dia selalu merasa bahwa orang ini berbakat dan ingin dia terlibat dalam penelitian ilmiah. Semuanya tenang, dan seluruh dunia tidak berbeda dari sebelumnya. Kecuali bahwa sebagian besar platform siaran langsung sudah mulai menyiarkan seni bela diri, dan popularitasnya sangat tinggi, tidak ada banyak perbedaan selain penggunaan semua orang. Bintangnya masih ada, konsernya masih ditonton, bisnisnya masih berjalan. Dan Damar tahun ini, hampir tidak ada berita di internet. Perlahan-lahan, orang-orang tampaknya telah melupakan bahaya yang ditimbulkan oleh 2 gangguan neraka. Semua orang juga hidup dalam damai. Yang paling penting adalah bahwa dengan 2 invasi hantu yang menakutkan, manusia tampaknya dengan suara bulat keluar, dan dunia tampaknya benar-benar damai. Dan hubungan antara Damar dan Lilia menjadi semakin stabil. Mereka melewati rasa malu dan keanehan awal bersama, dan karena mereka bersama sepanjang tahun, mereka juga melewati periode berjalan secara langsung. Setiap kali Damar kembali, Lilia akan mengikuti Damar kembali ke rumah, dan bergaul dengan keluarganya relatif stabil. Pada hari ini, di kota LH, Damar dan Lilia berjalan keluar dari jalan timur penghuni. 69. Ketika mereka tiba di pintu, Damar berkata, tidak perlu mengirimnya. Misi ini akan memakan waktu lama. Aku takut aku akan kembali dalam waktu setengah tahun. Singkatnya, perhatikan keamanannya, dan hubungi kami saat kau kembali. Maya berkata dengan sedikit kecewa. Setiap kali Damar mengatakan untuk melakukan tugas, meskipun dia sudah terbiasa, dia masih sedikit khawatir di dalam hatinya. Dan kali ini, waktunya sangat lama. Damar tidak memberitahu mereka bahwa tujuan misi tidak lagi di dunia ini. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia takut orang tuanya tidak akan bisa tidur sama sekali. Perpisahan dengan orang tuanya, Lily dan seorang pria mengendarai mobil untuk mengirim Damar keduanya. Damar, kakak ipar, misi apa yang kamu lakukan kali ini? Itu akan memakan waktu lebih dari setengah tahun. Lily bertanya sambil duduk di co-pilot. Pengemudinya adalah seorang pemuda yang seumuran dengan Damar,
bernama Zhuo Dingnan, yang merupakan pacar Lily. Lagi pula, Damar tidak memperkenalkan Night Watchman kepada Lily sebagai pacarnya, tetapi Lily bersama Zhuo Dingnan di Hanstar Group. Ketika mereka berdua sedang dalam perjalanan bisnis, mereka menemukan bahwa mereka mengobrol dengan baik. Zhuo Dingnan juga sangat jujur. Dia melakukan segalanya dengan rendah hati dan puas dengan keluarganya. Mendengar apa yang Damar katakan, dia tidak tahu apa yang dia katakan, tetapi mengemudikan mobil dengan tenang. Damar tersenyum sedikit dan berkata, Night Watcher memiliki kewenangan tertinggi dan rahasia. Ada tidak lebih dari orang 10 di dunia. Apakah Anda yakin Anda ingin tahu? Maka Anda harus berhenti bicara. Lily menjulurkan lidahnya dan terbatuk kering. Kalau begitu, kamu segera kembali. Saya telah berdiskusi dengan saudara Nan. Saya berencana untuk menikah ketika Anda kembali. Hah? Damar menatapnya dengan heran dan bertanya, apakah kamu begitu cepat? Itu bukan kita. Cepat? Kamu terlalu lambat. Oke, kita sudah bersama selama setahun, dan aku masih belum menikah. Gumam Lily. Lilia tersenyum dan berkata, tunggu tugas kembali. Jika berjalan dengan baik, kita akan menikah bersama. Oke, mata Lily berbinar, pada saat Tuan Dunia akan datang, aku takut mereka akan datang, penuh dengan kartu. Kita harus menikah dengan cara yang sederhana. Lily berkata sambil tersenyum, ajak saja beberapa teman Night Watcher Tiongkok. Kedua gadis itu berkata, tampak bersemangat, dan mulai membahas detail pernikahan dan apa yang harus dirancang. Damar duduk di samping dan tidak bisa mengatakan apa-apa, tetapi melihat Lilia, dia merasakan perasaan manis di hatinya. Kemudian, dia melihat kota yang dikenalnya dengan sedikit kekecewaan di hatinya. Pergi, kali ini tidak meninggalkan kota LH, atau pergi ke luar negeri, tapi meninggalkan planet ini secara langsung. Mereka berencana untuk mengambil mesin terbang seram, Rompas mengemudikan mesin terbang. Kali ini, saya tidak tahu apakah saya bisa kembali, jadi dia sedikit tidak mau. Segera, mereka tiba di bandara, dan target mereka adalah pusat penelitian Night Watcher di kota Chongqing. Setelah sebagian besar pesawat ditangkap, mereka dikirim ke sini untuk penelitian mereka. Ketika mereka tiba di bandara, Damar dan Lilia mengenakan topeng dan kacamata hitam, dan mereka berjalan keluar dari mobil, membawa kotak dengan senjata di punggung mereka. Kamu harus kembali dengan selamat, kata Damar. Kemudian dia berbalik dan melihat Guntur, Talia dan Ming Chong Zeng berjalan bersama. Mereka bertiga datang dari markas bersama. Sedikit lebih jauh, Bagas mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya. Di pintu, Dewan memegang Ana, mengatakan sesuatu di telinganya. Mata Dewan sedikit lembab. Perut Ran semakin besar, dia hamil, dan sudah lebih dari 5 bulan. Ketika Ana memberitahu Dewan sebelumnya, Dewan berlari beberapa putaran di ujung utara dengan penuh semangat. Dan kali ini, dia ditakdirkan untuk tidak melihat anaknya lahir. Melihat adegan ini, Damar menghela nafas lega dan tersenyum dalam hatinya. Setelah setengah tahun, aku akan mengirimmu kembali dengan selamat. Aku berjanji. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Lily, lalu berbalik dan berjalan menuju mereka. Beberapa orang, sekelompok orang, mengikuti Damar, berjalan ke bandara. Pengemudi Lily sudah menunggu mereka. 2 jam kemudian, di Yusu, pusat penelitian ilmiah, 7 orang dari Damar turun dari bus, dan cahaya ungu melintas di langit. Rompas, ini dia. Hantu runcing ungu jatuh dari langit. Selama setahun, kekuatan utama Departemen Penelitian Ilmiah Night Watcher telah berada di ratusan ribu gunung. Tapi kali ini, semua yang lain, termasuk kakek Liu Qin, kembali. Tujuan mereka kembali hanya untuk melihat pengangkatan Damar dan rekan-rekannya. Bagi para peneliti ilmiah, perkembangan industri kedirgantaraan memang cukup terbatas. Bumi masih belum bisa melakukan hal-hal seperti perjalanan bintang. Masuk ke bulan dan kembali ke rumah adalah batas yang bisa dilakukan manusia saat ini.
Yang paling membuat mereka frustrasi adalah bahwa pesawat Spike dapat melakukan perjalanan di langit berbintang, tetapi setelah bertahun-tahun, banyak pesawat Spike telah dikirim. Dulunya adalah reruntuhan, tetapi ada juga yang utuh, besar dan kecil. Di belakang. Tetapi mereka menemukan bahwa, ketika hal-hal ini disampaikan kepada mereka, mereka tidak memahaminya. Tidak mungkin, ini adalah kesenjangan teknologi yang sangat besar antara kedua dunia. Bumi tidak memiliki teori ini, mereka harus mengeksplorasi dan merangkumnya sendiri. Mereka bahkan tidak bisa mengemudikan pesawat. Hantu runcing ungu jatuh di sisi Damar. Setelah jatuh, Damar menemukan bahwa Rompas memiliki 2 paket tingkat dewa besar di tangannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Damar mengerutkan kening dan bertanya. Rompas terbatuk datar, saya sudah terbiasa dengan makanan di sini. Saya mengambil setengah tahun bumbu, acar mustard. Dan sejenisnya. Kedua paket harus cukup bagi kita untuk menggunakan selama setengah tahun. Memasak keterampilan di sana buruk. Talia mengerutkan kening dan bertanya. Sebagai seorang foodie, dia tidak hanya makan banyak, tapi juga makan dengan sangat baik. Ini bukan masalah keterampilan memasak yang buruk. Alasan utamanya adalah rasanya yang tidak sama. Meskipun bisa dikembangkan dengan baik, Anda tidak memiliki banyak penelitian tentang bumbu. Lagi pula, telah terjadi perang sepanjang waktu. Sepanjang tahun. Rompas berkata sambil tersenyum. Ah, gumam mulut Talia. Bahkan, dia sendiri membawa 2 kotak berisi makanan ringan. Tapi kata-kata Rompas membuatnya merasa bahwa dia harus memasang lebih banyak. Jangan khawatir, Rompas berkata sambil tersenyum, bukankah keterampilan kuliner Ming Chong sangat bagus? Ada lebih banyak daging daripada bumi, dan ada banyak sayuran dan buah-buahan. Dengan bumbu ini, kita bisa makan baik. Ya, Ming Chong adalah salah satu koki terbaik di dunia. Bangunan 4-1 yang dia buka telah menarik banyak orang kaya. Keterampilan memasaknya memang cukup mengesankan. Dia terdiam, setelah mendengar kata-kata Rompas, dia hanya mengangguk. Tahun ini, Damar dan yang lainnya memiliki tahun terbaik dalam hal makan. Ming Chong selalu memasak untuk mereka selama periode pembelajaran bahasa di ujung utara, sehingga selera beberapa orang perlahan-lahan dibudidayakan. Tentu saja, Lilia juga tertarik untuk memasak sendiri, dan masakannya telah meningkat pesat tahun ini. Selama percakapan, mereka sudah memasuki departemen penelitian ilmiah. Di dalam, Li Yuqin cemberut dan menatap Damar dan Lilia. 1 tahun kemudian, dia menerima ini. Sebenarnya, dia tidak mengatakan seberapa dalam cinta antara pria dan wanita untuk Damar, melainkan semacam obsesi. Hal semacam ini dapat dengan mudah dilepaskan. Sebaliknya, Li Tua memelototi Damar dan berkata, ikut aku. Mereka membawa Damar ke belakang. Segera, di belakang departemen penelitian ilmiah, ada ruang terbuka besar dengan lusinan dari mereka. Pesawat seram, sebagian besar adalah pesawat jenis shuttle, yang terbesar terlihat sebesar 2 villa kecil, dengan 2 atau 3 lantai. Selain itu, ada juga yang berbentuk piring, seperti piring terbang. Saya tidak tahu bahannya dari apa, ini pernah ditangkap sebelumnya di Siwandasan. Aku akan memilih, kata Ming Chong, tubuhnya yang besar dan menyeramkan berjalan ke lapangan, dan mulai memilih pesawat satu persatu. Bos. Pada saat ini, sebuah suara berdering. Damar melihat ke belakang dan menemukan bahwa di belakangnya, Chris, Raisa, Pugu, Wu Yao, dan Zhang Wanxia semua berlari. Setelah melihat kelima orang itu, Damar sedikit terkejut. Chris bergegas ke sisi Damar dan memeluk Damar. Matanya sedikit merah dan berkata, "Bos, kamu harus kembali dengan selamat." "Mengapa kamu di sini?" Damar tersenyum wajah dan berkata, "Oh, saya telah membuat sedikit kemajuan dalam 1 tahun terakhir. Saya akan mencapai batas setengah langkah sesegera mungkin, dan saya akan pergi dengan Anda pada misi berikutnya." Chris menggertakkan giginya, dan berkata, bakatnya tidak buruk, kedua setelah Damar dan kelompok orang pertama,
Tetapi dia biasanya sedikit bodoh, dan dia tidak begitu keras dalam seni bela diri. Baru-baru ini, lingkungan bumi secara bertahap menjadi cocok untuk seni bela diri. Dia merasakan kesenjangan, secara alami, juga mulai bekerja lebih keras. Damar mengangguk. Pilihlah. Pada saat ini, rompas di kejauhan melambai pada Damar dan yang lainnya, dan berjalan ke depan pesawat terbesar. Damar menghela nafas lega, lalu melepaskan Chris dan berkata, "Kami pergi." Raisa berjalan ke wajah Damar dan tersenyum sedikit, "Pasti aman untuk kembali. Ketika kamu kembali, saya harap saya bisa memakan Anda. Anggur pernikahan Dr. Lilia. Ini pasti akan memuaskan Anda. Saya telah berdiskusi dengan Dewan. Kami akan menikah kali ini ketika kami kembali. Ketika kami pergi keluar lain kali, itu akan menjadi bulan madu kami." Perjalanan. Damar berkata sambil tersenyum. Melihat 5 orang dengan ketidakpuasan dan kekhawatiran, Damar merasa sedikit hangat di hatinya. Dia menendang Chris dan berkata, "Persetan, jangan membuat hidup dan mati. Bukannya kamu belum pernah melakukan tugas sendirian sebelumnya? Akan baik-baik saja jika kita melakukan misi selama 6 bulan sendirian. Tapi, kita dulu berada di bumi," kata Chris. Damar melengkungkan bibirnya, dan kemudian mengutuk, "Ibu mertua, itu seperti seorang istri. Selain itu, kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Jangan keluar untuk menjelajahi dan menjemput perempuan. Kamu tidak terlalu muda. Temukan wanita yang cocok untuk dinikahi. Ayo." "Aku mengerti," kata Chris. Damar mengerutkan kening, dan terus menasihati, "Saya berencana untuk memperkenalkan Lily kepada Anda sebelumnya, tetapi Anda terlalu tidak bisa diandalkan, jadi saya tidak pernah memperkenalkannya. Akibatnya, Lily sudah punya pacar." "Ya," Chris menatap dan berkata, "kamu mengatakannya lebih awal. Katakan lebih awal dan aku akan mengurusnya dan menjadi saudara iparmu." Mereka sangat bermasalah, suasananya sedikit lebih santai, Damar tersenyum dan memeluk semua orang. Sampai jumpa dalam 7 bulan. Perjalanan bola-balik adalah 1 bulan, dan selama 6 bulan tersisa, mereka akan melakukan misi di planet itu. Setelah keputusan itu, beberapa orang menyeret barang-barang mereka dan bersandar ke arah pesawat. Oldley melambaikan tangannya, dan beberapa orang membawa banyak batu energi ke sisi pesawat. Batu sumber energi adalah bahan bakar pesawat. Setelah setengah jam, raungan mulai terdengar di pangkalan, dan kemudian, sebuah pesawat besar, perlahan-lahan menghembuskan api, melayang dari tanah, perlahan-lahan terangkat ke udara, semakin tinggi dan tinggi, ayo lebih tinggi, sampai Anda menghilang di atas awan. Kembali dengan selamat, Chris bergumam di bawah.